Sungguh besar Shalom, setia. selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Seorang rasul yang begitu semangat dalam menjalani panggilannya. Dalam pelayanannya ada begitu banyak mujizat, tanda-tanda heran Tuhan kerjakan. Namun di balik itu juga ada banyak tantangan, persoalan. Ada kesulitan dan aniaya. Ada bahaya dan juga kelaparan. Ada tekanan dari berbagai pihak. Dari pihak orang Yahudi yang mengalami ancaman. Sedangkan dari pihak orang percaya, dia juga menghadapi penolakan terkait status kerasulannya. Dan masih banyak hal lainnya. Tentu ini sangatlah tidak mudah bagi Paulus. Tetapi bagaimana dan apa yang membuat Rasul Paulus itu tetap dapat bertahan di tengah tekanan ini dan tetap setia mewartakan Injil Kerajaan Allah? Jawabannya adalah berjalan dalam iman atau hidup karena percaya. Hidup karena melihat. Melihat dalam bahasa Yunaninya memakai kata eidos. Artinya penglihatan mata jasmani atau yang terlihat secara kasat mata, artinya bertindak dan bersikap bergantung pada apa yang terlihat atau kelihatan. Jika pandangan kita hanya didasarkan pada yang kelihatan, kita akan sangat mudah terombang-ambing. Apa yang terlihat akan sangat mempengaruhi perasaan kita. Dan kita hanya akan bertindak melalui apa yang terlihat dan apa yang kita rasakan. Dan itu sebuah masalah yang besar sebenarnya. Sebab masalah utama dengan perasaan kita adalah bahwa perasaan itu mudah dan selalu berubah. Sehingga apa yang terlihat dan apa yang kita rasakan tidak dapat menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Kondisi dunia hari-hari ke depan tidak semakin baik. Bencana alam akan sambung menyambung. Ekonomi sangat suram, mengalami kesuraman. Suhu politik bangsa-bangsa semakin memanas. Teror dari pihak yang mencoba menciptakan ketakutan di tengah masyarakat terus hadir. Bahkan belum lagi problem-problem pribadi yang mungkin belum kunjung usai dan sebagainya. Jadi apabila kita berjalan hanya berdasarkan apa yang terlihat, kita mudah menjadi lemah dan berakhir dengan keputusan yang salah. Itu sebabnya kita harus dapat berjalan dengan iman. Hidup karena percaya atau hidup karena iman. Hidup atau berjalan dalam iman bukan berarti kita mengabaikan apa yang terlihat atau kelihatan, melainkan ini sesuatu yang melebihi daripada apa yang terlihat. Bahkan melalui iman, apa yang tidak kelihatan bisa menjadi lebih nyata daripada apa yang terlihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang menyebut dirinya sebagai orang beriman atau orang percaya, namun dalam praktik hidup sehari-hari mereka itu tidak pernah hidup karena percaya atau dengan iman, tetapi hidup hanya karena apa yang terlihat. Hidupnya dikendalikan atau dipengaruhi oleh situasi, keadaan, atau apa yang terjadi, yang terlihat secara kasat mata. Orang seperti ini sikap dan pendiriannya gampang sekali berubah, gampang kecewa, gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang menyalahkan orang lain, gampang menyalahkan keadaan, bahkan gampang menyalahkan Tuhan tatkala mereka diperhadapkan dengan masalah, kesukaran, tekanan, atau situasi-situasi yang sulit. Kata percaya atau iman memakai kata yang sama, yaitu pistis. Artinya keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Iman berarti mempercayai semua yang telah Allah firmankan dalam firman-Nya. Iman berarti menerima kebenaran Alkitab sebagai sebuah fakta yang teguh dan utuh. Iman juga berarti memiliki keyakinan bahwa apa yang kita harapkan di dalam Kristus pasti akan terjadi. Sungguh, tanpa iman mustahil kita menyenangkan Allah. Berjalan dengan iman berarti dalam hidup ini kita
harus sepenuhnya bersandar pada semua yang telah Allah firmankan dalam firman-Nya. Iman dan percaya kita kepada Tuhan akan menuntun kita memiliki keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, walaupun ada banyak tantangan dan keadaan di sekitar kita yang berubah. Untuk itu kita harus selalu tinggal dalam firman-Nya. Seseorang dapat dikatakan hidup karena percaya bila ia senantiasa tinggal dalam firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan menjadi kesukaan hidupnya karena ia tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita tidak akan bisa memiliki iman yang teguh jika hidup hanya berdasarkan yang kelihatan saja. Iman seseorang sangat bergantung pada seberapa banyak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hal ini akan berdampak pada setiap perkataan dan perbuatan kita. Rasul Paulus berkata, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata." 2 Korintus 4 ayat 13. Jadi perkataan orang percaya seharusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita bisa memulai perjalanan kita dengan berdasarkan hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Yang pertama, saudaraku, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Menyerahkan sesuatu atau berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa, melainkan kita melakukan apa yang kita bisa dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap kita dan Dia akan menolong kita dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami. Menyerahkan semuanya pada Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Percaya dan berserah kepadanya karena Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah lalai dalam menggenapi firman-Nya. Bahkan Dia tidak pernah gagal untuk menolong setiap kita. Memang menyerah pada Tuhan tidak selalu mudah. Tetapi itu adalah kunci untuk mengalami damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Baik kehidupan dan setiap perbuatan kita. Maka Dia akan bertindak dan terlaksanalah setiap rencana kita. Melalui firman-Nya, Tuhan memberikan kepastian bagi kita. Yang kedua adalah fokus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Filipi pasal yang pertama ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Daripada memikirkan berapa lama kita hidup, berapa banyak beban persoalan yang kita hadapi, Paulus lebih memfokuskan diri kepada apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupannya. Setelah kita percaya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, fokus kita selanjutnya adalah menghasilkan buah. Buah berbicara mengenai sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Berbuah adalah proses yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kemuliaan Tuhan. Buah dapat berbicara tentang jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, karya yang kita bangun dan hasilkan, juga pelayanan yang bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita, yang berdampak bagi sesama kita. Buah juga adalah mencakup karakter hidup yang dapat membangun sesama kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Menghadapi hari-hari ke depan, janganlah menggantungkan hidup kita berdasarkan apa yang kelihatan saja. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan, melemahkan, dan juga mengecewakan. Kita akan menjadi orang yang terpuruk dan mudah terombang-ambingkan oleh berbagai situasi yang ujung-ujungnya berakhir dengan kekalahan. Tetapi tetaplah bertahan dalam percaya kepada Tuhan sampai selamanya. Tetap percaya kepada janji Tuhan walaupun kita tidak melihat secara fisik atau kasat mata. Namun mata rohani kita melihat pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Sambil menanti segala sesuatu berakhir, mari kita menghasilkan buah
yang memberkati orang-orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Melalui iman kita percaya kita akan menuai berkat yang besar di dalam kekekalan. Haleluya, puji Tuhan. Selamanya kami mau percaya Tuhan.